Saya masuk Zoom dulu supaya yang nanti belum bergabung, kita kembali lagi ya Ibu dan Bapak. Jadi sebelum Ibu dan Bapak nanti mengisi, nah mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang penelitian ini. Tentu tadi siang sudah dijelaskan, tapi nanti mungkin lebih detail lagi. Dan yang berikutnya adalah tentang konsep smart classroom sendiri ya Ibu dan Bapak, supaya nanti dapat gambaran. Jadi ketika nanti ngisi itu mungkin, oh saya harus memberikan informasinya yang seperti apa gitu ya Ibu dan Bapak. Izin saya share screen ke, nah baik. Ya Ibu dan Bapak, ke halaman ada tulisan itunya, naikin. Dan ada ininya. Oke, ya. Semua sih pesertanya kelihatan. Tapi ini miring. Oke, Berarti ini tegak. Ibu dan Bapak, jadi kalau urgensi penelitiannya mungkin tadi sudah dapat gambaran ya Ibu dan Bapak. Jadi karena pemerintah ini kebijakan digitalisasi pembelajarannya merupakan kebijakan prioritas, Nah, sudah. jadi kami mendukung implementasi kebijakan tersebut. Maka itu yang urgensi penelitian yang pertama, gitu ya. Apa buktinya pemerintah menjadikan digitalisasi pembelajaran sebagai prioritas gitu ya, intervensinya yang diberikan sudah ada PID ke Ibu dan Bapak, ada MPI juga ke Ibu dan Bapak, dan juga sudah ada Ibu dan Bapak yang menerima pelatihan ya, pendampingan pemanfaatan PID dan MPI untuk pembelajaran. Di jenjang SMP ada juga sini pelatihannya? Sudah ada yang dapat Ibu dan Bapak dari BPMP mungkin atau dari BGTK? Ada ya Ibu dan Bapak. Kalau kami kemarin kebetulan di jenjang SMP untuk pendampingannya, kok loncat? Oh, terlempar. Tidak terlibat, tetapi kami terlibat di jenjang di SLB, Pak Agus di SLB, saya di SD, dan Pak Bresto di SMA. Jadi kebetulan SMP kemarin kita nggak terlibat, makanya kita bertanya. Ini mohon izin Ibu dan Bapak, kelempar ya saya. Sebentar ya Ibu dan Bapak ya, supaya terekam nanti. Jadi yang nggak hadir nanti bisa melihat rekaman Zoom ya. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Mohon maaf karena kendala teknisnya. Ya, ini ya Ibu dan Bapak, kita kembali. Jadi di sisi lain, ini kebijakan pemerintah digitalisasi pembelajaran. Pemerintah benar-benar berkomitmen ya Pak Prabowo sendiri yang menjamin PID itu lewat Perpres bahkan. Jadi beliau memayungi kebijakan ini bukan dengan Permen Dikdasmen, tapi dengan Perpres supaya yang PID itu bisa diturunkan ke sekolah, semua sekolah Ibu dan Bapak. Ada MPI, kemudian juga ada pelatihan. Nah, tetapi di sisi lain, ini kan kita tidak menutup mata ya. Ini dari segi infrastruktur perangkat. Ya, sementara di sekolah, satu internet, listrik, betul nggak kendalanya ya, Ibu dan Bapak? Iya, keamanan. Terus juga jumlah peserta didik juga gitu ya, dengan satu PID dengan MPI yang ada juga tidak mencukupi gitu ya, Badan Bapak belum mencukupi. Kemudian yang berikutnya adalah juga kesiapan guru. Jadi kapasitas guru, kompetensi guru juga belum semuanya siap menggunakan atau mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran gitu Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi, nah inilah kami akhirnya memutuskan untuk berkontribusi. Jadi kalau menyediakan perangkatnya kami tidak bisa gitu ya. Tetapi menyediakan MPI dan melatih gurunya, kita mungkin bisa mengambil peran di situ. Mungkin tidak bisa banyak, tapi setidaknya kita bisa yang paling dekat dengan kita gitu Ibu dan Bapak. Sehingga gitu ya, kesiapan guru ini kan MPI sekarang sudah ada, PID sudah ada. Tapi MPI dan PID ini harus dipergunakan Ibu dan Bapak di dalam pembelajaran betul. PID-nya sudah ada, MPI-nya sudah ada, yang pengabdian lagi bikin MPI. Tapi nggak ada di model pemanfaatannya. Gitu, maka dengan itu diperlukan model implementasi kelas pintar yang kontekstual. Karena walaupun sekarang di teman-teman di kementerian sudah ada gitu ya, tetapi sepertinya ini kemarin kami pernah melihat Nasmik untuk Smart Classroom ya, Kak Dinda ya. Tetapi sepertinya itu sudah ditarik dari peredaran, sepertinya sedang diperbaiki oleh teman-teman Puskur. Jadi sebetulnya belum ada nih model kelas pintar yang di Indonesia gitu Ibu dan Bapak, baru ada secara teoritis
menggunakan konsep pembelajaran yang generik, yang internasional, yang umum gitu. Sehingga itulah setelah ada PID dan MPI masih tetap diperlukan satu model implementasi kelas pintar di mana di dalamnya itu memanfaatkan PID dan MPI. Tetapi si model ini pun juga selain secara nasional perlu ada, tetapi secara kontekstual perlu ada. Karena belum tentu semua sekolah itu bisa menerapkan model yang berstandar nasional gitu Ibu dan Bapak. Beda-beda kan Ibu dan Bapak gitu ya. Nah, baik, jadi itulah urgensi dari penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian ini ada 3, Ibu dan Bapak. Pertama adalah mengidentifikasi indikator kesiapan sekolah dan anggota sekolah. Ketika kita mau melakukan sesuatu, satu kegiatan, misalkan pembelajaran lah gitu Ibu dan Bapak ya. Kan kita harus tahu dulu tujuan yang mau dicapai gitu Ibu dan Bapak. Kemudian untuk mencapai tujuan ini apa saja yang diperlukan gitu Ibu dan Bapak ya. Misalkan kan untuk digitalisasi pembelajaran ini sekolah perlu punya infrastruktur. Sekolah gurunya perlu menguasai kompetensi apa-apa begitu kan ya Ibu dan Bapak ya. Kemudian dukungan kebijakannya dari kepala sekolah harus apa dan lain sebagainya. Nah, saat ini itu juga belum ada Ibu dan Bapak. Karena tadi yang seperti yang saya sampaikan, Nasmik terkait Smart Classroom ini masih dalam tahap penyusunan oleh teman-teman di kementerian. Pun kalau ada, gitu, tetap kita harus mengadaptasi ke dalam bentuk yang lebih kontekstual. Maka di dalam penelitian ini salah satu hal yang dilakukan atau dihasilkan adalah standar kompetensi pemangku kepentingan, Ibu dan Bapak. Jadi nanti di sana ada jabaran, gurunya harus menguasai apa saja. Kepala sekolahnya harus menguasai apa saja. Ini dalam konteks untuk penerapan Smart Classroom. Pengawasnya apa saja. Kemudian nanti dinasnya apa saja gitu Ibu dan Bapak. Karena penerapan Smart Classroom ini keberhasilannya bukan hanya di tangan guru, tapi di tangan semua warga sekolah atau ekosistem pendidikan Ibu dan Bapak. Nah, itu adalah salah satu hasil penelitian yang akan dihasilkan. Nah, tahun lalu kami juga sudah berhasil memetakan standar kompetensi guru, salah satu MAPOL ya, dan itu sudah kami patenkan secara nasional, Ibu dan Bapak. Jadi kalau sekarang kan standar guru belum ada per MAPOL kan, Ibu dan Bapak ya. Kalau kita lihat yang GTK, per Dirjen GTK, itu kan 4 kompetensi, tapi kan generik untuk semua MAPOL. Nah, padahal ketika kita mau meningkatkan kapasitas kita, guru agama, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, kan beda-beda ya Ibu dan Bapak kebutuhannya. Karena pemerintah belum punya tuh standar guru yang per MAPEL. Nah, tahun lalu kami sudah bikin per salah satu MAPEL, kemudian kita uji cobakan secara nasional, ada 226 responden kemarin. Kemudian hasilnya sudah ada standar guru MAPEL tersebut dan sudah bisa dipakai. Jadi kalau kita mau meningkatkan kapasitas, kita bisa menggunakan acuan itu. Jadi kita melakukan evaluasi dirinya mengacu kepada cermin tersebut gitu Ibu dan Bapak. Nah, salah satunya dalam penelitian ini kita akan menghasilkan itu Ibu dan Bapak. Jadi nanti kontribusi Ibu dan Bapak itu salah satunya adalah menghasilkan standar kompetensi guru dalam mengimplementasikan kelas pintar. Ibu dan Bapak ya. Nah, yang kedua, ini kita setelah dihasilkan standar kompetensinya, indikator kesiapan, nanti kita akan analisis kondisi Ibu dan Bapak saat ini dibandingkan dengan standar kompetensi tersebut. Maka nanti kan akan kelihatan, oh SMPN 1 Banjarbaru kondisinya seperti ini, kebijakan kepala sekolahnya begini, kapasitas gurunya segini, infrastruktur pendukungnya segini. Maka nanti yang ketiga, kita akan merumuskan model kelas pintar sesuai dengan kondisi Ibu dan Bapak di SMPN 1 Banjarbaru. Jadi nanti model kelas pintarnya itu yang kontekstual untuk SMPN 1 Banjarbaru. Ya. Terus gimana dong Bu? Nggak bisa nanti dipakai di sekolah lain? Mungkin tidak, karena beda kondisinya dengan SMP 1 Banjarbaru. Tapi nanti yang bisa diadaptasi prinsip-prinsip pengembangannya. Bagaimana cara mengembangkannya, dan lain sebagainya. Misalkan nanti karakteristik kelas pintar itu seperti apa? Seperti ini. Maka nanti itu bisa diadaptasi di sekolah lain kalau mereka mau mengembangkan atau mengimplementasikan model kelas pintar. Oke, Ibu dan Bapak. Ini kerangka teori. Nah, nanti kita akan melakukan pengembangan ini pakai DDR, Design Development Research, gitu ya, pakai Research and Development, tapi kita pakai metodologinya DDR. Ada 3 tahap, tahap analisis,
tahap desain, dan tahap pengembangan serta evaluasi formatif. Jadi sebetulnya di rancangan kami, pertemuan pertama ini, Ibu dan Bapak, kita angket kepada guru, kemudian wawancara kepada kepala sekolah dan pengawas, sama observasi. Tapi apa mau dikata, kan rencana, tapi yang menentukan yang Maha Kuasa ya Ibu dan Bapak. Tapi nanti kita akan tetap jalan, saat ini kita akan mengisi angket, nanti mungkin wawancara dengan Pak Kepala Sekolah menyusul, dengan pengawas juga. Kemudian nanti untuk observasi, nanti kalau Ibu sudah masuk kelasnya, mungkin nanti setelah tanggal 13 Juli ya, Bu ya. Ya, seperti kata Pak Riza kemarin. Jadi mungkin nanti kita akan kembali lagi, mudah-mudahan tidak bosan. Dan nanti ada salah satu atau salah dua yang berkenan untuk diobservasi pembelajarannya. Jangan takut, kita bukan menilai, hanya betul-betul melihat supaya nanti kita bisa kembangkan yang sesuai dengan kondisi SMPN 1 Banjarbaru. Jadi itu Ibu dan Bapak, setelah dari data-data tersebut ya di tahapan analisis, nanti kami akan masuk ke fase desain. Jadi dengan hasil analisis itu maka seperti apa model kelas pintar di SMPN 1 Banjarbaru. Nanti kita akan uji cobakan Ibu dan Bapak. Nah, nanti kita akan uji cobakan itu ke tiga kelas. Jadi kelas 7, 8, dan 9. Nanti siapa yang mau menjadi sampel gitu ya. Sama nanti mungkin kita juga minta, jadi ada dua teknik, ada one to one sama small group. Yang one to one kita akan minta masukan dari 10 orang guru sama dari kepala sekolah. Bisa nggak, applicable nggak si model ini di SMPN 1 Banjarbaru gitu ya. Ada yang sulit, mana masukannya dan lain sebagainya. Selain itu nanti kita uji coba juga di kelas. Baru nanti setelah ada masukan, kita perbaiki lagi, baru nanti kita diseminasikan, Ibu dan Bapak. Nah, diseminasikan kita akan lihat 1 bulan bagaimana progresnya gitu ya. Kemudian nanti hasilnya kita akan finalisasi, Ibu dan Bapak. Jadi lumayan agak panjang, Ibu dan Bapak, mohon. Tetapi kita mungkin mudah-mudahan tidak menjadi beban buat Ibu dan Bapak ya kalau nanti kami datang itu jadi anggap aja menjadi bagian dari Ibu dan Bapak gitu loh Ibu dan Bapak. Jadi bukan tamu, ya keluarga lah gitu mungkin yang gimana ya. Jadi ya jadi tim lah mungkin ya tim tim Ibu dan Bapak gitu, tim untuk peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Banjarbaru gitu mungkin Ibu dan Bapak. Jadi nanti mungkin mohon izin kalau ngelihat kelas, ngelihat pembelajaran gitu ya Ibu dan Bapak. Oke. Nah, ini lokasi penelitian ya. Ini mobil siapa yang kefoto ya? Yang kuning siapa nih? Nggak ada ya? Ya, oke. Karena tadi ya sudah punya infrastruktur teknologi yang memadai gitu ya dan juga kapasitas sumber daya manusianya juga unggul, Ibu dan Bapak. Ini output yang diharapkan tadi sudah saya jelaskan ya, ada daftar indikator, analisis kesiapan, model implementasi, dan juga ada publikasi serta HKI, Ibu dan Bapak. Jadi nanti kalau kita sudah punya model kelas pintar, model kelas pintarnya itu hak ciptakan, Ibu dan Bapak. Jadi ini model kelas pintarnya punya SMPN Negeri 1 Banjarbaru. Jadi punya pengembang dan juga punya SMP Negeri 1 Banjarbaru. Dan Bapak ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan juga jadwal pelaksanaannya. Jadi ada tahapan analisis, kemudian nanti ada tahapan desain di tanggal 22 sampai 28 dilakukan oleh tim peneliti. Kemudian ada tahapan pengembangan dan evaluasi. Jadi uji cobanya nanti di sini di tanggal 20 sampai 22 Juli, Ibu dan Bapak. Jadi setelah kami mengambil data ini, kami akan kerja nanti berkunjung lagi untuk melengkapi data yang belum, wawancara kepala sekolah, pengawas, sama observasi. Tanggal 22 Juli kita akan 20 sampai 22 Juli kami akan kembali untuk melakukan uji coba. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan, ada one to one kepada kepala sekolah, pengawas, dan 10 orang guru. Sama small groupnya kita uji coba di 3 kelas, 7, 8, dan 9 mencoba model. Ini untuk evaluasi peningkatan interaksi. Dengan model ini, pembelajaran interaksinya meningkat nggak antara guru dengan peserta didik. Karena tujuan utama dari Smart Classroom itu adalah meningkatkan interaktivitas, gitu Ibu dan Bapak. Kemudian nanti kita akan analisis data dan ada uji coba lapangan nanti di bulan Agustus ya. Ini uji coba lapangan pelaksanaan. Ini nanti ada 6 kelas yang menerapkan model selama 1 bulan. Jadi nanti kita akan kita lihat gitu ya hasil dari uji coba 1 bulan ini.
ada post-test efektivitas kelas pintar. Jadi apakah ini nanti akan bagaimana pemanfaatan teknologi memfasilitasi pembelajaran sehingga interaksi, motivasi, dan hasil belajar murid itu bisa meningkat. Makanya waktunya selama 1 bulan. Terima kasih Ibu dan Bapak, serta mari berkolaborasi. Gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi ini terkait yang eh, penelitian. Nah, kalau terkait dengan kelas pintar, mohon izin, ini saya sekilas aja ya. Ini nanti kami bisa share juga kepada Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah kerangka-kerangka teorinya yang mendasari kelas pintar ya. Ada menurut Demir, jadi ada smart education dan smart learning environment. Jadi dia menggabungkan dua konsep kalau di kerangkanya Ibu dan Bapak. Smart education berarti kan pedagogisnya ya Ibu dan Bapak. Smart learning environment berarti dukungan dari lingkungan belajarnya. Jadi smart classroom itu adalah combining smart education and smart learning environment. Ya, sehingga jadinya ada ekosistem yang sosioteknologis. Jadi yang menentukan keberhasilan kelas pintar itu bukan hanya kecanggihan teknologi, tapi kesiapan SDM-nya, budaya digital. Jadi budaya digital itu gimana mindsetnya guru terhadap pemanfaatan teknologi gitu ya, terhadap LMS, terhadap pembelajaran yang online dan lain sebagainya seperti itu gitu ya, budaya inovasi juga, kepemimpinan yang visioner dari kepala sekolah, dari pengawas, pola interaksi antar warga sekolah, karena dengan murid seperti apa, apakah kita ada sangat strict gitu dengan murid atau kita seperti teman dan lain sebagainya, itu mempengaruhi juga smart classroom. Penggunaan teknologi secara pedagogis gitu ya Ibu dan Bapak, jadi ini yang mempengaruhi. Nah, kalau landasan pedagogisnya Ibu dan Bapak, smart classroom ini pertama dia terkait atau mendukung konstruktivisme. Karena kita tahu ya untuk mengkonstruk pemahaman mulai dari sebetulnya bukan Gen Z dan Gen Alpha, dari kita aja kita lebih paham dengan sesuatu ketika itu divisualisasikannya Ibu dan Bapak. Beda kalau cuma saya ngomong doang tanpa ada gambar, beda ya. Tapi kalau saya ngomong dan ada gambar, apalagi kalau sekarang istilah konten creator itu adalah storytellingnya kuat, keren, nah itu ngehook gitu ya, nge-engage gitu. Nah jadi dia membangun pemahaman lebih cepat. Jadi smart classroom ini satu berhubungan dengan konstruktivism, itu teorinya Piaget dan Vygotsky, sama konektivitas. Karena dia bisa menghubungkan pada satu waktu, bisa menghubungkan ruang kelas yang ini dengan ruang kelas yang lain, materi ini dengan materi yang lain, murid ini dengan murid yang lain, guru dengan berbagai murid di berbagai kondisi dan situasi, misalkan seperti itu ya. Sehingga itulah kelas pintar. Jadi lingkungan belajarnya berbasis jaringan, ada platform, kolaborasi, media interaktif, dan komunitas digital. Ya. Ini juga ada AI, karena sekarang sudah bergeser teknologi AI, gitu ya. Jadi kelas pintar pun smart classroom juga disupport dengan AI. Penelitian kami juga ada yang berbasis AI. Tahun lalu kita membuat satu platform untuk mendiagnosis kompetensi guru. Jadi si platform tersebut ketika Ibu dan Bapak mengisi instrumen itu sudah bisa bilang bahwa oh Ibu dan Bapak ada di guru utama, guru apakah guru ahli, apakah iya, bisa dikategorikan di situ. Dan kebutuhan Ibu dan Bapak peningkatan kompetensi adalah ini, gitu Ibu dan Bapak. Platformnya masih dalam tahap pengembangan. Mohon doanya nanti kalau bisa di launching, bisa Ibu dan Bapak pergunakan ya Ibu dan Bapak. Yang tadi standar kompetensi guru itu yang sudah kami kembangkan. Karena acuannya itu yang pertama. Jadi AI sangat mendukung sekali. Nah, jadi ini Ibu dan Bapak arsitekturnya kelas pintar. Jadi kurang lebih nanti yang akan dikembangkan di SMPN 1 tuh seperti ini Ibu dan Bapak. Kalau ini yang ideal, yang dirumuskan dari konsep tadi, teori-teori tadi ya, Ibu dan Bapak, yang menurut Demir dan Alforaz. Nah, kalau nanti di SMP 1 akan khas dengan SMP 1. Jadi kalau secara teori, kelas pintar itu atapnya, gitu ya Ibu dan Bapak ya, ini ada visi misi pembelajaran, tapi perlu didukung dengan infrastruktur digital yang juga bagus, Ibu dan Bapak. Ada internet, ada perangkat digital ya, ada PID di sini, PID ya, ada cloud untuk menaruh materi-materi pembelajaran. Nanti kalau dalam bentuk pembelajarannya itu ke dalam bentuk LMS ya, online learning gitu dan lain sebagainya.
kemudian didukung dengan AI, dan ini ada ruang kelas yang juga punya perangkat-perangkat digital atau teknologi untuk pembelajaran. Jadi visi dan misi itu dukungannya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian ada fondasi. Nah, fondasi ini adalah nilai. Jadi lewat smart classroom ini value apa yang mau dibentuk. Jadi itulah sebetulnya yang mengarahkan nanti smart room-nya akan seperti apa. Misalkan kita ingin bikin smart classroom ini jadi anak-anak yang punya kompetensi abad 21 misalkan gitu ya. Kompetensi abad 21 itu apa aja? Critical thinking, collaboration, creativity, satu lagi apa ya? Communication. Bener ya? Betul ya, Ibu dan Bapak? Gitu ya. Oke, nanti kita bisa cari sama-sama ya, gitu Ibu dan Bapak. Jadi kalau misal fondasi nilainya seperti itu gitu ya, maka nanti kan pembelajarannya akan didesain untuk mendukung anak-anak. Tapi kalau fondasi nilainya misalkan ingin kearifan lokal gitu ya, atau beriman bertakwa atau apa gitu ya, maka nanti itu akan mempengaruhi. Nanti fondasinya seperti apa, visi misi sekolahnya nanti seperti apa perlu selaras. Nah, jadi nanti dari atapnya sudah memayungi, bawahnya sudah ditentukan atau sudah menjadi kuat, kemudian ada pilarnya. Nah, pilar itu kan supaya tidak runtuh ya, bangunan Ibu dan Bapak yang membentuk dari smart classroom itu adalah kepemimpinan dan kompetensi SDM. Kalau kepemimpinan ada dari kepala sekolah dan pengawas gitu Ibu dan Bapak, kompetensi SDM termasuk juga kepala sekolah gitu ya, tapi juga di situ mostly atau terutama adalah di guru-gurunya Ibu dan Bapak. Jadi kalau di smart classroom ini yang perlu Ibu dan Bapak kuasai adalah TPEC Ibu dan Bapak. Teknologi, pedagogi, E-nya apa Pak? Teknologi, pedagogi, E-nya apa? Coba tolong lihat di internet apa itu kok jadi tiba-tiba ngeblank gitu ya. Ya, A-nya itu content pedagogi. knowledge ya. E-nya itu apa ya Pak? PA itu pedagogi. Oh, teknologi, pedagogi, content Konten knowledge. Ya, pantesan A-nya tuh A-nya apa? Ya, assessment kah gitu ya. Jadi teknologi, pedagogi, content knowledge. Jadi penguasaan teknologi gitu ya. Eh, pedagogi dan penguasaan iya materi, Ibu dan dan Bapak. Gitu. Ya, jadi kalau mau dikaitkan dengan riset-riset, karena kemarin kami melakukan riset juga ternyata content knowledge itu berpengaruh terhadap kompetensi profesional. Jadi kalau Ibu dan Bapak itu content knowledge-nya sudah kuat, ditambahin yang lain itu lebih gampang. Jadi lebih cepat meningkat kompetensinya Ibu dan Bapak. Content knowledge itu adalah penguasaan materi ya Ibu dan Bapak. Kemudian dindingnya ini adalah pembelajaran interaktif dan adaptif didukung oleh kemampuan yang tadi TPEC tadi Ibu dan Bapak. Jadi ada blended learning nanti dindingnya gitu ya, pelaksanaannya pemanfaatan media interaktif, mungkin ada flipped learning gitu ya Ibu dan Bapak dan lain sebagainya. Kemudian yang nanti pembelajarannya pembelajaran aktif, terpersonalisasi, computational thinking dan kolaborasi. Itu yang menjadi membentuk dindingnya Ibu dan Bapak. Tapi si dinding tadi itu nanti pilarnya atau dibentuk oleh pemimpinan dan kompetensi SDM. Jadi kurang lebih seperti itu ya Ibu dan Bapak. Nah, ini kan yang ideal Ibu dan Bapak. Kalau yang ideal berarti kan internetnya harus kencang, LMS-nya harus ada, websitenya harus ada gitu ya. Guru-gurunya semua harus sudah melek teknologi, bisa online learning, bisa blended learning, bisa flipped learning, dan lain sebagainya. Kelasnya juga harus terkoneksi dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan mungkin kita nggak akan bisa ideal ya. Jadi penelitian ini nanti akan mengembangkan satu model, mengacu pada model ini, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi atau kapasitas atau kondisi dari warga sekolah dan sekolah di SMPN 1 Banjarbaru. Jadi modelnya kontekstual untuk SMPN Negeri 1 Banjarbaru. Nah, mungkin seperti itu Ibu dan Bapak. Udah cukup banyak ya penjelasannya. Udah kayak kuliah ya Ibu dan Bapak. Baik, tenang. Angket nanti bukan menguji yang sudah saya paparkan. Karena pasti aduh apa sih gitu ya ngomongnya kecepatan dan lain sebagainya gitu ya. Karena tadi takut waktunya kurang nih untuk angket Ibu dan Bapak. Jadi sekarang tidak buka sesi pertanyaan gitu. Kalau pelatihan kan harus banyak bertanya diskusi. Nah, kita langsung ke sesi angket ya Ibu dan Bapak. Nanti akan dipandu oleh Kak Dinda. Jadi ini akan mengukur 8 dimensi kompetensi.
dan satu dimensi kebutuhan dan kesiapan sekolah ya untuk menerapkan Smart Classroom ini. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perkenannya. Mohon maaf jika ada salah hilaf dari saya dalam perkataan dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.